Pasca keruntuhan kejayaan Islam, kaum muslim saat itu tidak mempunyai suatu pengaruh yang dapat membuat umat Islam berinovasi, sehingga mereka berada di level stagnan. Berbeda dengan masyarakat Eropa pasca reformasi gereja yang menawarkan ide-ide dan penemuan baru yang lebih modern, ditambah negara-negara Eropa yang mengekspansi negara Islam dan menyebarkan sekularisme. Kondisi sosial. Dominasinya sekularisme yang banyak menyimpang dari syariat Islam saat itu membuat kaum muslim memiliki hasrat untuk kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Ditandai oleh berdirinya pergerakan tradisional seperti Wahabi, Idrisi, Sanusi, Mahdiyah, dan pergerakan reformasi dari Muhammad Iqbal di India dan Muhammad Abduh di Mesir. Kondisi politik. Perubahan politik bisa dikatakan paling signifikan terlihat di mana terdapat perubahan sistem kekuasaan yang awalnya kekhalifahan menjadi negara republik, ditandai dengan berdirikannya negara-negara yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Muslim. Contohnya adalah Republik Turki dari Kesultanan Ottoman di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Kondisi ekonomi. Pada abad 19 akhir sampai 20 awal, kondisi ekonomi saat itu tidak sebaik masa kejayaan Islam karena pemerintahan saat itu hanya berfokus pada ekspansi wilayah namun selalu berakhir dengan kekalahan. Karena negara Islam tertinggal di sektor teknologi dan militer, hal itu membuat negara Islam menjadi negara miskin pada saat itu. Kondisi yang sama terjadi di abad 21, di mana beberapa negara Islam sering dikategorikan sebagai negara miskin yang disebabkan oleh konflik militer berkepanjangan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi budaya. Saat itu terkenal dengan pemikiran ekonomi Adam Smith yang menjadi fondasi ekonomi konvensional sekaligus mendominasi sistem perekonomian saat itu. Pemikiran itu menciptakan kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung sekuler. Namun setelah itu, muncul beberapa ekonomi Islam kontemporer yang akan membuat ilmu ekonomi Islam kembali eksis di dunia. Contohnya dengan membuat konferensi ekonomi Islam di Mekah pada tahun 1970 yang menjadi cikal bakal Islamic Development Bank. Masuknya pengaruh Barat ke dunia Islam pada abad 19 membuat keadaan umat Islam yang sebelumnya sudah terpuruk semakin terpuruk lagi. Melihat hal yang demikian, para pembaru Islam mencoba menggagas pemikiran-pemikiran yang sekiranya mampu membangkitkan umat Islam dari keterpurukan ini. Namun di antara beberapa ide pembaruan tersebut terdapat ide lain yang lebih menarik, yaitu Pan-Islamisme sendiri adalah paham politik keagamaan yang dikembangkan oleh para pemimpin muslim pada seperempat terakhir abad ke-19. Secara luas, Pan-Islamisme dapat diartikan sebagai rasa solidaritas di antara seluruh umat muslim yang telah ditanamkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pengaruh Pan-Islamisme kemudian meluas ke seluruh negara Islam di dunia, seperti terbentuknya Liga Dunia Islam atau Rabitah Al-Alam Al-Islam pada tahun 1962 merupakan bentuk nyata dari pergerakan Pan-Islamisme. Liga Dunia Islam sendiri didukung oleh 43 negara kemudian menyelenggarakan konferensi Islam dan berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu keadaan ekonomi dunia pada abad 20. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi sendiri, emergensi untuk badan literatur menjadi lebih luas dalam ekonomi Islam dan pembangunan bank syariah atau Islamik. Yang kedua itu pada pertengahan abad 20, pasukan barat mulai mengurangi keterlibatannya dalam politik domestik. Yang ketiga yaitu pembebasan dunia Islam tidak sepenuhnya bebas dari dampak sampingan dan tidak membawa dampak langsung kepada kebangkitan Islam. Yang keempat, terdapat jarak yang besar antara apa yang telah dicapai oleh sekularisme dengan apa yang telah dijanjikan para muslim. Yang terakhir yaitu sekularisme mulai kehilangan tempat dan pergerakan Islam mulai mendapat dukungan. Setelah membahas tentang perekonomian dunia pada abad 20, selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kebangkitan ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri mulai bangkit pada awal tahun 1930-an dengan berkembangnya pemikiran mengenai azas falsafah ekonomi Islam dan prinsip-prinsipnya, ditandai dengan mulai banyaknya kajian-kajian mengenai ekonomi Islam. Gema kebangkitan Islam berlaku di era 1970-an. Untuk membalikan umat Islam kepada cara hidup Islam yang benar, telah mencetuskan dorongan baru kepada intelektual Islam untuk mengkaji bidang politik, ekonomi, dan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Kebangkitan pemikiran ekonomi Islam telah menyebabkan berlangsungnya seminar-seminar ekonomi Islam seperti First International Conference on Islamic Economics di London tahun 1976, The Muslim World and Future Economic Order Conference di London tahun 1977, dan berbagai macam seminar internasional lainnya. Muhammad Baqir Al-Sadr. Muhammad Baqir Al-Sadr lahir di Kazimiyah
pinggiran kota Baghdad, Irak pada 1 Maret 1935 Masehi. Beliau terkenal dengan kejeniusannya. Berkat kejeniusannya tersebut, beliau dapat berkontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam pada abad 20. Pandangan beliau tentang ekonomi Islam dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Permasalahan sistem ekonomi Islam muncul karena adanya perilaku manusia yang melakukan kezoliman dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Konsep kepemilikan yang meliputi multi-ownership, freedom to age, dan social justice. 3. Peran negara berfungsi sebagai terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat, tercapainya keseimbangan sosial, dan terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. 4. Konsep distribusi dan produksi, yang mana terdiri dari distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produksi. Umar Chapra. Umar Chapra adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan Barat. Beliau menggagas paradigma prinsip-prinsip ekonomi Islam. Gagasannya tersebut adalah rasional economic man, positivisme, keadilan, dan Pareto optimis.